materi keempat. Di materi keempat ini kita akan memperkenalkan sebuah teknik menggambar menggunakan metode isometri. Ya, ini adalah prinsip menggambar menggunakan struktur. Contohnya seperti ketika kita membuat bangun ruang, pilihannya bisa pertama, kalau membuat kubus misalkan, kita bisa membuatnya tegak lurus, lalu tarik garis miring di belakang sana, maka jadilah kubus. Tapi bisa juga dengan cara membuat sudut lalu garis miring kedua arah, maka kemudian berbentuk sudut seperti ini. Nah, ini objek yang sama tapi dua cara yang berbeda. Nah, yang dilihat adalah sudut bagian ini. Jadi bedanya ketika saya tarik sumbu, maka di sini sudutnya berbeda ya antara yang ini dan ini. Sementara sudut yang di sini itu relatif sama antara ini kiri dan kanan. Nah, ini yang disebut dengan isometri. Nah, teknik ini sangat memudahkan untuk menjadi struktur semua objek. Contohnya ya. Misalkan saya membuat limas, maka saya tahu di bawah sini ada garis yang tidak terlihat sebagai alasnya dan ada tingginya. Nah, limas ujungnya runcing, titiknya di tengah, maka untuk menemukan titik tengah saya cari garis ini ketemu titik tengah. Dari titik tengah ini tinggal saya tarik ke 4 sudut. Oke. Nah, maka menggambar limas dengan cara isometri dia lebih presisi. Itu limas. Bentuk yang lain lagi, contohnya saya membuat trapesium contohnya ya. Trapesium itu bentuknya saya mulai dengan cari titik tengah, ketemu ini, lalu saya tarik garis sejajar. Nah, dari titik ini saya tarik miring ke sini, dan jadi ini ya. Jadi semua bisa dikembalikan ke bentuk struktur isometri. Kalau saya mau membuat silinder, maka saya akan membuatnya seperti ini. Pastikan garisnya semua sejajar. Oke. Nah, di sini ada alas dan ada atasnya. Nah, silinder itu adalah membuat elips ya. Saya cari titik tengahnya dulu, kemudian ketemu sumbu ini. Nah, sumbu ini adalah alat bantu untuk membuat elips. Nah, kenapa bisa begini? Karena sebetulnya elips adalah lingkaran yang tidur. Ketika membuat lingkaran bisa dengan cara membuat kotak, lalu kemudian cari titik tengahnya, lalu cari sumbunya. Nah, 4 titik inilah yang kemudian kita hubungkan menjadi lingkaran. Nah, ketika kotaknya tidur, maka jadinya tadi ya. Kita cari titik tengahnya, lalu kemudian cari ini, maka ini yang dihubungkan. Oke. Nah, jadi atasnya sudah ketemu, bawahnya tinggal dicari, maka jadilah silinder. Oke. Nah, itu cara membuat seluruh objek menggunakan isometri. Nah, teknik ini bisa dipakai untuk menggambar apapun, termasuk menggambar benda, menggambar rumah, menggambar segala macam ya, menggunakan teknik isometri. Nah, kita akan coba lanjutkan bagaimana latihan eksplorasi isometri. Latihan pertama, contohnya saya mau menggambarkan kursi ini ya. Ini ada sebuah kursi misalkan.
ketika kita menggambar langsung seperti ini sebetulnya bisa ya. Nah, tapi ketika suka bingung kaki yang belakang ini di mana sih ya munculnya, apakah di sini atau di mana? Nah, dengan isometri itu bisa dicari. Jadi kita tetapkan sumbunya, lalu tarik garis alat dua sisi ya, ini sekitar 30 derajat sama, lalu membuat tingginya. Nah, misalkan daerah tempat duduk ini adalah setengahnya dari tinggi ini, maka kalau tingginya segini ya, prinsipnya kemiringan ini adalah sejajar ya, sejajar dengan ini sejajar dengan ini ya, ini sejajar semua termasuk yang atas. Nah, untuk nyari titik tengahnya berarti saya cari dengan cara seperti ini ya, ketemulah titik tengah ini ya, kesini tinggal diterusin sejajar. Oke, kalau saya harus tebelin berarti begini ya. Oke, nah kemiringan ini sejajar aja, kemiringan yang ini juga sejajar. Lalu kakinya saya tinggal turunin di sini, saya turunin di sini, saya turunin di sini. Kaki yang sebelah sini gimana? Sebetulnya kelihatan, tapi kalau kita mau telusuri maka prinsipnya sejajar. Nah, di sini jatuhnya ya, kaki yang sebelah situ. Lalu kita tarik ke atas, maka tinggal menambah ya ketebalannya, apakah ditambah ke depan atau ke belakang ya. Ini prinsipnya sejajar aja. Oke, nah tuh ya, dengan menggunakan isometri, kursi yang tadi dibuat dengan gambar langsung gitu dengan struktur, maka jadinya seperti ini. Apa gunanya gambar struktur? Nah, ini memudahkan untuk kalau benda ini mau diproduksi, maka kita bisa ukurannya jelas gitu, untuk tukang jadi ngerti berapa tinggi dan sebagainya ya. Jadi ini sebetulnya kaitannya untuk belajar gambar kerja. Oke, ini cara latihan pertama. Coba cari objek di sekitar kamu, entah itu kursi, meja dan sebagainya, lemari juga bisa. Lalu buatlah gambarnya dengan cara menggunakan struktur seperti ini. Latihan kedua, kita explore bagaimana kita ingin melihat daya bayang ruang dengan isometri. Gunakan kertas yang sempurna 3 lagi, lalu kemudian buatlah sumbu isometri ya, membuat kubus. Usahakan kubusnya bisa lebih presisi ya, tarikan yang ke atas itu sejajar, tarikan yang ke samping juga sejajar. Nah, jadi ini pastikan dengan cara bisa seperti ini tuh ya. Nah, ini gimana? Untuk ngeceknya sebenarnya bisa tarik garis ke sini ya. Gitu, jadi bisa tarik garis lurus. Nah, lalu yang ke atas bisa pastikan dengan supaya ini juga sejajar. Ini ke sini sejajar. Oke, setelah punya ini, titik tengahnya kita udah temu, bikin sumbu. Nah, ini tarik ke bawah, lalu di sini cari titik tengahnya, bikin sumbu lagi ya, tarik bawah. Ini cari titik tengahnya, bikin sumbu lagi, tarik ke bawah ya. Kalau di sini udah ada titik tengahnya, tarik ke sini, tarik ke bawah. Lalu di sini titik tengah, tarik bawah. Oke. Lalu kita tarik titik tengah di sini, ketemu ini, maka tarik langsung ke sini. Ya. Kayak misalkan ini anggap tarik garis tengahnya. Oke. Nah, jadinya sebuah kubus, atau mungkin teman-teman bisa melihatnya seperti sebuah Rubik. Nah, apa yang dilakukan dengan Rubik ini? Sekarang kita coba bermain-main dengan bentuk ini. Caranya adalah coba hilangkan beberapa bagian Rubik ini sehingga ada ruang-ruang kosong di dalamnya. Ya, caranya sederhana.
pertama bisa melakukannya dengan mengambil satu bagian utuh. Misalkan contoh, kotak yang ini saya ambil utuh, dicabut, maka yang tersisa akan ada garis di sini ya. Nah, bagian yang ini kita bisa arsir untuk bisa memberikan informasi bahwa ini udah nggak ada nih. Oke, arsirnya bisa seperti itu. Nah, udah hilang. Lalu misalkan kotak yang di sini masih utuh, yang di sini saya coba buang, tapi tidak utuh satu kotak. Saya membuangnya melengkung seperti ini. Oke, jadi yang tersisa begini. Nah, saya arsir bagian ini. Nah, ya, bisa kelihatan. Oke. Sekarang yang di sini saya biarkan ya. Tapi mungkin saya bisa coba memotongnya dengan cara yang berbeda. Misalkan saya buat begini. Nah, oke. Maka di sini akan ada garis. Terus di sini ada garis ya. Oke. Nah, tuh. Terus yang di sini misalkan saya masuk terus dibuang, maka akan ada garis di sini ya. Kemiringan ini harus sejajar karena dia kotak yang ini yang kelihatan. Nah, lalu yang di sini saya buat begini. Ya. Lalu yang di sini masih ada garis, tapi yang di sininya saya turunkan menjadi begini. Nah, oke, jadi main-mainnya seperti ini bentuknya. Tuh. Oke, kelihatan ya. Jadi bisa dilakukan sebebas-bebasnya. Lalu bagian atasnya dicopotnya gimana, bagian kiri gimana, tengahnya gimana. Teman-teman bisa bermain-main supaya si bentuk ini berubah, tapi tetap kita tahu bentuk awalnya adalah kotak. Ya, jadi pastikan bentuk awalnya tetap masih bisa utuh kelihatan. Kalau misalkan saya begini, maka ini hilang ya, tinggal ada garis ini. Oke, ini bisa diarsir. Arsir membantu menguatkan tadi kedalaman ya, ruang-ruang ini. Oke, terus di sini misalkan kita buat miring saja, maka ada tersisa garis ini dan garis ini ya. Oke, tuh ya. Lalu di bawah ini gimana? Di bawah ini misalkan saya ambil bentuknya gini, kayak lorong. Nah, tuh ya. Jadi dieksplor bagian di sini, saya lengkungin ini ya. Lalu ke atasnya ini masih ada. Di sini masih ada, jadi hanya hilang seperti itu. Oke, gimana si arsir bisa menunjukkan objek yang di sini udah hilang ya. Oke, lantainya masih ada ya. Teruskan sampai di bagian sini ya. Bagian sini saya mau bermain-main dengan bentuknya seperti ini. Nah, yang hilang yang mana nih? Nah, misalkan begini ya. Jadi ini saya jadikan. Nah, misalkan kalau kita cek, oh dia di sini nih, berarti masih ada garis ke sini. Oh. Bisa menggunakan cara ya,
ada cahaya. Ini bisa lebih pekat karena dalam banget, gitu ya. Oke, nah teman-teman bisa lanjutkan ini dengan cara masing-masing ya. Gimana caranya supaya si objek ini benar-benar rusak ya, tapi kesan bahwa dia adalah bentuk kotak sebelumnya masih bisa kelihatan. Jadi yang ini bisa gini ya, yang di sini bisa jadi sama dengan yang atas. Nah seperti itu kurang lebih tugasnya ya. Jadi menggunakan teknik struktur ya, lalu membuat sebuah kubus dan menjadikannya seperti Rubik, lalu kemudian coba Rubik ini diolah, dicopot ya, digerogoti, lalu diarsir. Nah nanti sebetulnya pada hasil akhirnya bisa seperti sebuah bentuk yang tidak beraturan, tapi juga bisa seperti sebuah bangunan arsitektur yang unik ya. Nah bisa jadi ini memang cara untuk para arsitek cari ide membuat sebuah bangunan monumental gitu, atau bagaimana kreativitas bisa dimulai dengan main-main seperti ini. Baik, untuk materi keempat tentang isometri selesai sampai di sini.